Sip. Ntar lu. Oke. Oke, Mbak Claudia. Udah mulai semua? Iya, udah. Udah mulai semua? Gimana nih akhirnya sesama mantan Asri Bang Rasman bisa duduk bersama untuk menyuarakan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibilang negatif ya? Iya. Ya, itu gimana? Gak besar suaranya. Bisa sampai kita Iya. berdua di sini ya. Iya. Karena emang kita dari awal tuh temenan. Kita temenan, terus kita ya pertama aku dulu, terus teman aku tuh ngajak teman aku karena emang aku bekerja secara profesional, dan kalau keprofesionalan itu kan kalau kerja harus ada pengganti dulu baru kita bisa keluar kayak gitu. Jadi kan ada kayak pernyataan dia yang bilang kenapa kalau aku keluar tapi malah ngajak temen, malah masuk ke dia kalau misalnya dia emang ngelakuin itu gitu kan. Padahal aku juga mikirannya ya pekerja profesional ya harus kayak gitu. Kalau misalnya mau keluar harus ada pengganti, dan kebetulan Mika kemarin lagi cari pekerjaan. Aku bukannya yang kayak menjerumuskan dia, bukan, tapi emang aku udah cerita juga kayak gimana, cuman emang dia juga mau bekerja sebagai Asri karena profesional aja ya kan. Terus mau lihat juga nyatanya kayak gimana, dan ternyata malah gajinya nggak dibayar. Kan parah banget ya, keluarlah dia. Aku udah bilang, dia udah cerita sama saya, woi gue nggak dibayar, kata kayak gitu. Kita temenan ini, jadi maksudnya off the record kayak di belakang tuh udah ngomongin. Habis aku udah bilang ya udah kalau gitu ditagihin aja. Dan Mika udah tagih juga berkali-kali ya Mika. Dia udah berkali-kali, tapi responnya juga nggak baik dari dia. Jadi ya sampai dia berani untuk speak up, karena aku juga yang kayak udah speak up aja gitu. Kalau dia cuman maksudnya kita langsung ke masalah inti aja ya. Mungkin dengan adanya laporan Kak Claudia kemarin juga ya kan, dan juga sekarang masuk ke Bang Rasman kemarin sempat menanggapi juga tentang laporan Kak Claudia yang katanya menantang Kak Claudia juga sempat Bang Rasman karena memang dia punya bukti apa istilah gitu. Oke, kita nggak ngomongin bukti ya, cuman tentang kebiasaan seorang Bang Rasman nih yang dia bilang, saya tuh biasanya memang kalau pergi keluar kota atau mungkin memang ada bertugas keluar kota ataupun keluar negeri, itu memang tim saya yang sering minta untuk jangan menyewa terlalu banyak kamar gitu. Jadi satu kamar kita tuh bisa rame-rame, bisa berlima, bisa berempat, dan saya juga bawa istri saya. Jadi gimana cara saya bisa melecehkan dia, karena kan ada banyak orang di kamar, dia bilang seperti itu gitu ya. Ngakunya banyak orang di kamar, padahal nyatanya ya cuman kita berdua aja di dalam kamar. Paling kayak ponakannya datang cuman untuk nganterin minuman kayak gitu. Udah gitu minuman satu untuk saya doang yang minum. Kan udah gitu dipaksa kayak minum satu kamar. Ya oke lah. Dia bilang satu kamar itu ada keluarganya. Ya saya juga ada lah buktinya yang emang menjelaskan di kamar itu cuman kita berdua doang. Jadi gak usah lah banyak yang dalil, itu bukan saya nggak ada mendalilkan sesuatu tuh, saya nggak ada. Saya bener-bener ngomong apa adanya, apa yang saya experience, apa yang sudah terjadi itu ya saya omongin semuanya yang bener-bener apa yang terjadi. Di situ ada siapa, waktunya jam berapa, tanggal berapa, itu masih sangat-sangat terekam di otak saya. Jadi jangan bilang saya trauma dibikin juga. Enggak, itu bukan dibikin, emang udah terekam di otak saya gitu loh. Kalau dia cuman kan memang kayaknya yang kita lihat ya, Bang Rasman kemana-mana tuh selalu bawa istri gitu. Nah itu kalau misalkan dia di Medan bawa istri yang Bu Ade itu enggak. Udah gitu di sana ada istri, tapi istrinya kan ditinggal. Kalau emang keluarganya yang selalu ikut-ikut, kenapa enggak kita tidurnya di rumah? Kenapa harus tidur di hotel? Kan dia ada rumah di sana. Kenapa kita nggak tidur di pas hari ketiga? Oh iya, hari ketiga itu kita mulai tidur di rumah. Kenapa nggak dari pertama aja tidur di rumah? Cuma alasan Bang Rasman sendiri seperti apa? Kenapa harus tidur di hotel gitu, Kak Claudia? Ya dia bilang kan saya mau curhat sama kamu. Dia bilang
hari pertama itu katanya karena mau entertain tamu. Habis itu ternyata pas ditanyain, Pak, tapi kan nginepnya emang di sini, aku bilang gitu. Nanti malam kita tidur, bilang, iya di sini. Nanti ada kamar kok. Ini kamar satu suite itu ada dua kamar. Saya tanya Gusti, katanya nggak ada, cuma satu. Kayak gitu. Oke. Kaget Berarti gak sih memang denger? Kaget lah, kaget. Aku udah yang kayak minta berkali-kali untuk jangan. Aku maunya dipisah. Tapi nggak dipisah-pisah juga. Hari kedua saya bener-bener yang saya nggak mau, sampai saya bukan ancem ya, saya bilang kayak gini, kalau misalnya emang keharusan pekerjaan saya itu harus satu kamar sama bapak, mending saya resign hari ini juga. Makanya dia langsung mengabulkan, kan dia ada juga bilang tuh, katanya kalau misalnya dia itu melecehkan, kalau misalnya emang dia melecehkan, kenapa mau tidur sekamar 2 hari? Enggak 2 hari, itu juga dibikin-bikin, hari kedua kan udah dipisah. berarti memang ajakan untuk bersama itu untuk 1 malam aja ya? Iya, 2 malam, dia 2 malam. trying untuk ngajakin 2 kali, 2 malam. Cuman yang hari kedua saya udah nggak mau. Saya bilang kalau misalnya memang itu bagian dari pekerjaan saya, mending saya berhenti aja, saya resign. Nah dari situlah dia menjelaskan. Oh dia mau jelasin kayak gimana pun, hari kedua itu saya bener-bener nggak mau. Saya udah mau pulang. Saya bilang. Mengajukan resign itu apakah setelah mendapat kayak perlakuan tolong baik atau bagaimana? Maunya langsung, ya kan? Saya maunya langsung, cuman saya mikir harus profesional, saya harus cari pengganti saya dulu. Kalau misalnya udah semua clear, baru saya keluar. Selain Tapi dilecehkan setelah itu mungkin sikap ada Newcomer gimana? janji-janji tentang pembayaran gitu nggak sih Kak? Mungkin kayak kan biasanya ngasih uang tip lah atau Nggak gimana ada gitu. sih, janji-janji. karena emang bener-bener pas di Medan itu kan dia ngasih 1 juta. Dia bilang udahlah, udah cukup itu di Medan 1 juta, udah banyaknya itu, dia bilang kayak gitu. Jadi saya juga nggak terlalu yang kayak terlalu mempermasalahkan uang gaji, karena juga saya takutnya kalau misalnya saya mempermasalahkan itu, saya juga nggak ngerasa nggak bebas dari dia gitu. Saya udah pulang aja, saya udah seneng banget. Oke. Kak, cuman maksudnya kan dia juga berbicara tentang mungkin kayak yang perihal dia nonton video ya. Video yang berbau. Dia wajarkan, kan? Iya, dia mewajarkan, terus kakak tanggapannya kayak maksudnya kan dia selalu berbicara tentang lah kalau saya nonton video di situ emang kenapa? Saya kan juga udah di atas 18 tahun gitu, atau mungkin dia ngomong di atas umur gitu. Boleh nonton kayak gitu, boleh, nggak ada yang ngelarang ya kan. Cuman kenapa harus mintanya ke saya dan nontonnya di depan saya? Itu yang dipertanyakan. Itu yang dipertanyakan. Masa saya itu bawahannya, terus udah gitu dia minta videonya sama saya, bukan minta, maksa, cari gimana pun caranya. Masa dia sampai nyuruh aku nanya video kayak gitu ke mantan saya? Ngapain? Saya kan aneh lah, itu dipaksa bener-bener. Oke, saya bilang nggak apa-apa kalau misalnya emang nonton, nggak ada yang larang, boleh. Tapi kalau misalnya nonton private, saya nggak masalah. Nonton di kamar sendiri itu nggak masalah. Ini masalahnya dia nyuruh saya yang nyetel, terus disetel di depan saya. Udah gitu pakai harus nyentuh-nyentuh, minta. Ya udah tau lah ceritanya kayak gimana. Nggak ada yang wajar menurut saya kayak gitu. Berarti awalnya pun pas minta, kakak berarti udah kaget juga ya pas dia minta-minta kayak Bukan, pas udah ada kartu hotel cuman 1 itu saya udah kaget. Saya loh, kok cuman 1 gitu kan? Dia bilang tidurnya di hotel malam itu, tapi kartu cuman 1, seharusnya 2 dong. Masa cuman 1? Alasannya apa? Saya tanyain, katanya alasannya mau entertain dulu, nantilah. Tapi di kamar suite itu ada 2 kamar, tenang aja kamu nggak usah khawatir, saya nggak bakal ngapa-ngapain kamu, kayak gitu. Terus Kak Mika sendiri sempat dapat perlakuan apa sih kalau dari Bang Rasman sendiri? Apakah pernah mengalami apa yang Kak Laudia alami juga atau seperti Kalau apa? aku sih cuma pernah diajakin ke tempat Kencengan itu. ngomong nggak? Kalau aku cuma pernah kayak diajakin ke Malio, tempat itu Malio lah gitu. Tapi aku nolak. Aku tuh langsung bilang nggak Pak. Kalau misalnya saya kerja terus itu menurut saya itu udah di luar pekerjaan kan. Jadi saya nolak. Oh. Tapi Berarti dia berarti nggak modus dong. Maksudnya kan dia ngajakin aku ke Malio itu modus, dia bilang mau ketemu sama tamu Surabaya. Oh, ada. Oh, Dia modus bil- tetap. dia bilang sama aku mau ada ketemu klien. Terus aku bilang kan aku cari habis itu ke aku tanya mau ngapain ke situ. Ada mau ketemu orang sekalian mau entertain. Terus aku cari kan itu di Google itu apa. Tempat itu apa? Dia- Jadilah
itu aku tahu kan kayak aduh udahlah saya nggak mau ke situ, jadi saya nggak ke situ. Kalau saya sih berani bilang nggak mau karena menurut saya SOP-nya nggak begitu kan kalau bekerja. Tapi belum sempat mungkin apa karena nggak mau juga karena sempat dapat cerita dari Kak Claudia atau seperti apa? Karena emang aku nggak mau. Terus habis itu kan semenjak dia dipanggil itu aku langsung teleponan sama Claudia. Jadi semenjak itu aku mau dipanggil ke Medan aku nggak pernah mau. Nah aku udah gimana ya, udah diceritain sama teman sendiri, terus masa aku mau nyeblosin diri ke Medan ya kan, nggak mau lah. Jadi saya selalu banyak alasan lah kalau ke Medan. Tapi ngomongin sebelumnya itu yang kamu alami itu setelah kejadian dari Claudia atau bagaimana? Setelah. Soalnya kan ceritanya kita itu ya setauku aku tuh kerja sama Claudia itu kita ganti-gantian kayak seminggu, misalnya seminggu ini aku, seminggu depannya Claudia gitu kan. Nah pada saat itu Claudia baru pulang dari Medan kan, berarti minggu berjalan berikutnya kan berarti tugasku gitu loh. Jadi Claudia nggak masuk, jadi menurutku oh ini tugasku, ganti-gantian bagi tugas. nggak taunya kepanjangan kagak masuk. Nggak taunya kepanjangan, terus aku nanya kenapa udah nggak masuk, oh ternyata dia udah resign. Terus Kak Claudia sendiri, ini kan banyak juga istilahnya lagi tiba-tiba muncul semua tuh korbannya dari si abang ini ya kan. Nah Kak Claudia sendiri selama mengikutin si abang ini, apa memang abang tuh yang orangnya yang seperti apa sih? Maksudnya kayak Pak Bowo juga sempat bilang ya kan, abang ini orangnya emosional gitu, kayak sering ngomel-ngomel sama orang. Nah Kak Claudia sendiri sempat melihat nggak sih sosok abangnya seperti Iya, itu? sampai saya di Medan itu mikir kayaknya saya nggak bisa deh ikut orang kayak gini terlalu lama. Saya mikir kayak terlalu arogan. Saya takut nanti malah tabiat saya jadi seperti itu gitu loh. Makanya saya bilang sama mama, alasan mau keluar itu kayaknya nggak bisa deh Ma kerja di sini karena apa, orangnya arogan, takutnya nanti malah ketularan kayak gitu. Kan kita kalau misalnya kumpul sama siapa, ya itulah yang bakal jadi kita jadi ada panutan gitu loh. Maksudnya kena ciprat-ciprat dikit lah orangnya kayak gimana. Jadi saya udah tahu banget lah dia orangnya kayak gimana. Istrinya sendiri kan gini, dia itu alasan sama saya kayak mau curhat-curhat. Istrinya aja dijelek-jelekin di depan saya gitu loh. Istrinya dijelek-jelekin, dimaki-maki di depan saya. Kayak saya, ya ampun, gimana saya mau buka hati juga ya, orang dia aja juga kayak gitu. Lagian nggak mungkin juga sih. Saya lihat kayak, maksudnya nggak mungkin dengan cara dia curhat-curhat yang jelek-jelek tentang istrinya. Kan saya mikirnya, ya lah sama istrinya aja digituin, apalagi aku. Enggak lah, no. Tapi respon pas pertama kali mendengar Mbak resign dari kerjaan itu seperti apa sih? Dari Mbak? Gimana? Responnya Mbak Bang Rasman ketika Dia mendengar cuman pas aku resign, dia emang udah tahu sih. Dari Medan itu aku kan udah bilang aku mau keluar. Aku udah bilang sama ponakannya. Gak mungkin ponakannya gak cerita sama dia. Nah terus aku cerita sama ponakannya juga gak cerita yang garis besar sampai terjadi ini gitu kan. Aku ceritanya bener-bener cuman apa, si bapak mau ngasih aku 10 juta, jadi mau kayak gini. Aku ceritanya cuman kayak gitu, garis besarnya aja. Terus ngomong lah kayak apa, ngadu nih si sesprinya ke bapak itu, ngadu, loh Pak ini emang bener Claudia diginiin kayak gitu. Udah tahu dia katanya kalau misalnya aku itu mau keluar, dia udah tahu, dia udah ngerasa. Jadi kayak udah nggak ngelarang-larang lagi, dan udah tahu alasan saya keluar itu apa. Orang dia udah tahu. Kak Claudia, ini kan sempat juga mungkin salah satu timnya Bang Rasman mendapatkan ancaman secara verbal maupun kekerasan secara fisik gitu. Kak Claudia sendiri sempat mengalami nggak sih mungkin kalau untuk kekerasan secara fisik ataupun ancaman secara verbal? Enggak, kalau sama saya. Kalau ngomong-ngomong kayak ancaman, terus kayak maki-maki saya nggak pernah digituin. Kalau untuk